Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, peserta mata kuliah Ulumul Quran dalam kuliah online, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah. Kalau kita lihat di dalam kitabnya Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, pembahasan ini ada pada Al-Mabhas As-Sabi', pembahasan yang ketujuh, fil makki wal madani minal Qur'anil Karim. Di dalam Al-Quran itu ayat-ayat dikelompokkan, ada ayat-ayat yang disebut dengan makkiyah dan ada ayat-ayat yang disebut dengan madaniyah. Dari sisi istilah tentu sangat familiar, karena kata makkiyah tentu tidak lepas dari nama kota Makkah dan madaniyah tidak lepas dari kata Madinah. Tetapi untuk mendefinisikan apa itu ayat-ayat makkiyah dan apa itu ayat-ayat madaniyah, ternyata ada beberapa teori, ada beberapa istilahat yang harus kita ketahui secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah. Di sini diterangkan bahwa lil ulama fi makna al-makki wal madani salah satu istilahat. Ada tiga istilah, ada tiga teori di dalam memahami makna makkiyah dan madaniyah. Yang pertama adalah teori, kalau boleh kita sebut dengan mulahadhah makan nuzul, dengan melihat tempat turunnya ayat, ya. Berdasarkan teori geografis, ya, atau melihat tempat turunnya ayat ini, maka yang disebut makkiyah adalah annal makki ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah, wal madani ma nazala bil Madinah. Yang disebut dengan makki atau ayat-ayat makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah meskipun turunnya setelah hijrah. Maka ini yang disebut dengan teori geografis, melihat dari sisi tempat. Maka kalau melihat dari sisi tempat, makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Definisi ini sangat tegas, sangat gampang. Tetapi sekali lagi ada banyak kelemahan. Kenapa? Kalau makkiyah itu didefinisikan ayat-ayat yang turun di Makkah, madaniyah didefinisikan ayat-ayat yang turun di Madinah, maka akan ada beberapa ayat yang tidak masuk kategori makkiyah dan tidak masuk kategori madaniyah. Kenapa? Karena ayat itu tidak semuanya turun di Mekah dan tidak semuanya turun di Madinah. Ada ayat yang turun misalkan Nabi di perjalanan di luar Mekah dan di luar Madinah. Oleh karena itu, kalau definisi makkiyah madaniyah itu mengikuti teori geografis, melihat di mana ayat itu turun, maka tentu ada ayat yang tidak masuk makkiyah dan madaniyah. Oleh karena itu, teori ini dianggap kurang representatif. Seperti misalkan ada di dalam surat At-Taubah, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Ayat ini turun di daerah Tabuk. Tabuk itu di luar Mekah dan di luar Madaniyah. Maka kalau menggunakan teori geografis, tentu ayat ini menjadi bukan makkiyah dan bukan madaniyah. Itulah makanya teori ini dianggap kurang representatif. Nah, ada teori yang kedua dengan melihat zamanan nuzul atau teori historis, ya. Kapan ayat itu turun? Nah, kalau kita menggunakan teori historis, maka makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, ya. Bahwa ayat-ayat makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, meskipun turunnya di luar Mekah. Nah, sebaliknya ayat-ayat madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Nabi hijrah, meskipun turunnya di Makkah. Nah, kalau kita mengacu kepada teori ini, maka semua ayat akan tercakup, karena ayat ya turunnya kalau tidak sebelum hijrah, ya sesudah hijrah. Tetapi memang kadang-kadang janggal,
ada ayat misalkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun di Arafah yang jelas-jelas wilayah Mekah. Tapi ayat ini disebut dengan ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya sesudah hijrah. Jadi turunnya di Mekah tapi dinamakan Madaniyah karena turunnya sesudah hijrah. Memang patokannya adalah sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Nah, ini yang teori ini yang dianggap paling representatif ya. Memang ada lagi satu teori melihat khitab. Ya, khitabnya kepada siapa? Kalau khitabnya kepada ahli Mekah ya berarti Makkiyah. Kalau khitabnya kepada ahli Madinah berarti Madaniyah. Kalau ahli Mekah dulu biasanya menggunakan ya ayuhan nas atau ya bani Adam. Kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi teori yang ketiga ini, teori ini juga kurang representatif karena tidak semua ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayuhan nas. Oleh karena itu pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan beberapa teori itu oleh para ulama yang dianggap paling representatif adalah teori historis atau teori yang melihat kapan ayat itu diturunkan. Kalau ayat itu diturunkan sebelum Nabi hijrah, maka namanya adalah Makkiyah meskipun turunnya di luar Mekah. Tetapi kalau turunnya sesudah Nabi hijrah, maka namanya Madaniyah meskipun turunnya di Makkah. Nah, jadi bukan melihat tempat di mana tetapi kapan ayat itu turun. Baik para mahasiswa sekalian, berikutnya adalah mengapa kita mempelajari, apa faedah mempelajari Makki dan Madani. Faidatul ilmi bil Makki wal Madani. Ada beberapa faedah. Di sini disebutkan diantaranya adalah min fawaidil ilmi bil Makki wal Madani tamyizun nasikh minal mansukh. Fiha salah satu atau diantara faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah agar kita mengetahui bisa membedakan mana ayat-ayat yang nasikh dan ayat-ayat yang mansukh. Kalau ada ayat dua ayat yang misalkan satu tema dan kelihatan seperti bertentangan, itu bisa jadi karena yang satu sudah menasakh kepada ayat yang lain. Lah, tentu yang menghapus adalah ayat yang turun belakangan, yaitu ayat-ayat Madaniyah. Kemudian juga di antara faedahnya wa min fawaidihi aidan ma'rifatu tarikh at-tasyri' wa tadarrujihi al-hakim biwajhin 'am, untuk mengetahui bagaimana proses tahapan syariat agama. Karena tentu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah berbeda. Kemudian juga membuktikan kepada kita ya, faedah berikutnya as-siqah bihadzal Qur'an wa biwusulihi ilaina saliman minat taghyir wa tahrif. Kita semakin yakin bahwa Al-Qur'an itu betul-betul tidak terlepas atau bebas dari perubahan dan penyelewengan. Kenapa? Karena bahkan sampai turunnya pun secara detail kapan ayat ini turun itu dipelajari, sehingga kita yakin bahwa ayat-ayat ini betul-betul otentik. Berikutnya saudara sekalian, sebagai pengantar kita harus mengerti juga ciri-ciri masing-masing ayat itu ya. Jadi baik Makkiyah maupun Madaniyah itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Di dalam kitabnya Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani disebutkan banyak sekali. Ciri-ciri ayat Makkiyah adalah diantaranya kullu suratin fiha lafdz kalla. Jadi kalau ada surat terdapat lafal kalla, maka itu adalah surat Makkiyah. Kemudian kullu surah fiha sajdah, juga surat yang ada ayat sajadahnya. Kemudian kullu surah fi awwaliha hurufut tahajji. Nah, ada surat yang diawali dengan huruf-huruf tahajji, huruf yang dieja itu. Kemudian juga surat-surat yang ada qasasul anbiya wal umam as-sabiqah, ya, yang mengandung cerita-cerita cerita para nabi dan umat-umat terdahulu. Juga cerita-cerita tentang kisah Adam wa iblis. Kemudian juga
yang di sana terdapat atau diawali dengan ya ayuhan nas, ya. Kalau Madaniyah kan nanti ya ayyuhalladzina amanu, meskipun ada beberapa pengecualian. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Kemudian ada juga ayatnya pendek-pendek. Nah, adapun ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah ini adalah setiap surat yang mengandung fiha al-hudud wal faraid. Ada hukum-hukum hudud dan hukum-hukum faraid. Kemudian juga ada izin tentang jihad. Nah, semua ayat yang mengandung ayat jihad ini masuk kategori ayat Madaniyah. Juga ayat yang termasuk dzikrul munafiqin, menyebut atau membuka kedok orang-orang munafik. Nah, kemudian juga ayat-ayat ya yang biasanya panjang-panjang. Ini beberapa ciri-ciri surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Nah, ini sebagai pengantar, paling tidak Anda tahu apa itu ayat Makkiyah dan Madaniyah dengan tiga teori tadi. Anda juga tahu tentang ciri-cirinya ya, dan kemudian juga tahu tentang faedah mempelajari Makkiyah Madaniyah. Dan masih banyak lagi terkait dengan materi Makkiyah Madaniyah, silakan dipelajari lebih lanjut. Sebagaimana saya sudah pernah tugaskan untuk membuat PowerPoint secara lengkap. Demikian hanya sebagai pengantar secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.